Petualangan saya di Tanah Sunda dimulai dari Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi. Memiliki luas hutan kurang lebih 80.000 hektar, kawasan ini menyimpan hasil alam yang melimpah. Saya bersama komunitas PMH atau Pemburu Madu Hutan Jawa Barat sudah berada di Gunung Kencana, Sukabumi. Dan tempat ini juga akan menjadi perburuan kita hari ini. Oke Kang, udah siap? Siap. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mengamati arah terbang lebah menjadi langkah awal dalam perburuan. Kami terus menyusuri jalan setapak di atas ketinggian sekitar 2000 mdpl untuk mencari posisi sarang berada. Perjalanan kami masih panjang. Lebah dapat terbang hingga 8 km saat berburu makanan. Itu artinya posisi sarang yang kami cari masih cukup jauh. Butuh waktu hampir 1 jam untuk kita sampai di lokasi. Panjang memang perjalanannya. Di sisi perjalanan, kami terus menemukan tanda-tanda keberadaan mereka. Selain bunga, kita juga bisa lihat jejak lebah itu dari kotorannya. Iya. Nih. Nih, banyak banget ya. Oh, kayak gini Kemungkinan ini tinggal berapa meter lagi ke Serius? sarangnya. Ya. Diperkiraan ada di sekitar sana sarangnya. Sebagai hewan yang menjaga kebersihan sarang, kotoran lebah dapat dijumpai di luar sarang dengan jarak yang tidak jauh. Kami segera menyiapkan bambu untuk alat memanjat. Ini vegetasinya masih sangat lebat sekali. Jadi kita harus sambil buka jalur. Tadi perkiraan sih 1 jam kita bisa langsung nemu. Tapi ternyata kayaknya lebih karena banyak sekali tantangannya. Capek banget. Kita kontrol nafas dulu ya Kang. Setelah menempuh jarak berkilo-kilo, akhirnya sarang lebah berhasil kami temukan. Tadi kalau dari atas ini nggak terlalu kelihatan tingginya. Pas udah ngeliat dari bawah, tinggi banget sampai ke atas. Benar-benar 20 meter. Sarang lebah selalu berada di pohon yang tinggi. Tujuannya agar koloni terlindung dari bahaya. Bambu yang sudah diambil dipisahkan menjadi 2 bagian. Bentuk kecil digunakan sebagai paku dan bagian lain berfungsi sebagai penahan. Nanti coba kita langsung praktek gimana cara bikin tangganya supaya bisa kuat sampai ke atas nanti. Soalnya ini tinggi banget. Jumlah bambu yang digunakan tergantung dari ketinggian pohon. Semakin tinggi sarang, semakin banyak pula bambu yang dibutuhkan. Jadi si pakunya ini tidak langsung ditancapkan ke pohon, tapi ada bambu kecilnya juga nih sebagai penguat tangga. Karena ini kalau saya pegang, tuh bener-bener kuat banget. Meski terlihat ringkih, bambu yang telah disatukan seperti ini dapat menahan bobot orang dewasa hingga lebih dari 70 kg. Ini kita masangnya masih kurang beberapa lagi sampai ke atas. Itu pun masih kurang bambunya, jadi nanti dioper. Agar terpasang lebih kokoh, saya putuskan untuk menyerahkan pekerjaan ini kepada ahlinya. Sekarang sebentar lagi kita mau naik, tapi sebelum itu mau pakai APD dulu. Ini APD yang saya pakai itu jas hujan sebenarnya. Yang penting bajunya itu berlapis-lapis untuk melindungi diri supaya tidak disengat lebah. Pakaian biasa berbahan katun dapat dengan mudah ditembus sengat lebah. Oleh karena itu, penting untuk mengenakan pakaian berlapis tebal. Ini juga nih salah satu yang penting, yaitu penutup kepala.
Baju pelindung juga harus benar-benar menutupi permukaan kulit tanpa ada celah sedikit pun. Ini pengalaman pertama saya naik ke atas pohon yang tingginya mencapai 20 meter. Mungkin kalau panjat tebing pernah, rappelling pernah, tapi ini pengalaman yang beda karena manjat pohon, terus mengandalkan tangga bambu yang ada di depan saya. Jadi rasanya itu campur aduk banget. Tapi saya disemangatin Akang terus dari tadi ini. Bentar ya Kang, bentar lagi saya nyusul sampai ke atas. Secara perlahan kaki saya menapaki tangga, sembari menahan sakit bertumpu di atas sebilah bambu. Akhirnya sampai juga nih di tangkai yang pertama. Tapi tinggi banget. Dan sebentar lagi kita mau langsung eksekusi. Ini persiapan dulu untuk pengasapannya supaya terhindar dari lebahnya nanti. Kang, sambil tenangin diri dulu berarti ya, bentar. Meski terus merasa was-was, tali pengaman yang mengikat kuat di badan cukup untuk membuat saya tenang. Jadi posisi sarang lebahnya itu ada di tangka yang atas sana, masih naik lagi. Nah itu nanti Kang Regi yang bertugas naik, saya bantu pengasapan sama nanti bantu ambil hasil madunya. Berada dekat dengan sarang dari ketinggian 20 meter di atas lereng tentu terasa sangat menegangkan. Kang Regi udah naik ke atas dan mulai panen sarang lebahnya. Ini saya bantu pengasapan supaya tidak dikerubungi oleh lebah. Harus hati-hati banget karena nanti pasti lebahnya akan rusuh dia terbangnya. Dengan lihainya, para pencari madu membersihkan sarang dari koloni lebah. Asap membuat lebah seakan tidak berdaya, meski bagian sarang berisi madu telah diambil. Lebahnya udah mulai keluar nih, udah mulai terbang, ada di sekeliling saya. Kang Regi aman. Oke. Ada satu sarang yang kita panen di atas. Sarangnya tuh besar. Aduh, ini lebahnya. Dan ini jenis lebahnya itu Apis dorsata. Sengatan Apis dorsata memang tidak sefatal tawon Vespa. Namun koloni ini dapat berubah sangat agresif saat terusik. Konsentrasi lumayan terpecah karena selain harus menjaga keseimbangan di atas pohon, kita juga harus menghindari lebah. Ada sangat jauh di kaki. Dianggap sebagai pengganggu, saya tak lepas dari serangan mereka. Aduh. Padahal udah berlindung sedemikian rupa. Aduh. Tapi masih kena. Buru bos. Aduh. Kena di kaki lumayan nyut-nyutan banget. Aduh. Aduh. Sakit lagi. Di dekat kelingking sini, Kang. Meski sangat nyeri, tapi rasa sakitnya masih dapat saya tahan. Tadi saya udah kena satu sengatan. Kang, dekat lagi, Kang. Wah. Jadi kalau udah sampai digigit atau disengat, itu jangan dipukul. Karena kalau sampai kita melawan,
itu dia malah mengeluarkan aroma, nanti teman-teman yang lainnya malah datang, malah makin dikerubunin. Penting untuk tidak bertindak gegabah begitu terkena sengatan. Pastikan stinger atau alat penyengat tidak menempel di kulit, agar kita terhindar dari racun penyebab rasa nyeri. Panennya udah selesai, sekarang kita mau langsung buru-buru turun ke bawah sebelum lebahnya itu makin nyerang kita. Kami bergegas pindah ke tempat yang lebih aman. Beruntung, lebah pun semakin bergerak menjauh. Rasanya itu tadi kaki kita tuh sakit banget nahan badannya. Kaki harus nahan badan. Apalagi kita cuma bertumpu sama bambu yang kecil. Jadi berat dan tangan juga benar-benar ngeluarin tenaga untuk pegangan. Sampai tadi sempat kram di tengah-tengah karena saking capeknya nahan badan. Saya nggak berhenti-berhenti nangis dari tadi. Wah. Di satu sisi takut sama lebah, udah digigitin juga tadi, tapi di sisi lain ngerasa excited dan juga bangga karena bisa sampai ke puncak atas sana. Kita berhasil, Kang! Setelah lelah berpetualang di hutan dan memanen madu, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ayo Kang, kita tambah energi dengan madu hasil panen kita hari ini. Konsumsi makanan manis sangat membantu untuk mengembalikan energi dalam tubuh. Enak banget rasanya nih, manis. Kalau menurut saya ini nggak ada pahitnya, nggak ada asamnya juga. Jadi pure manis. Jadi rasa madu itu tergantung sama bunga yang ada di sekitarnya. Dan kalau musim panas atau musim hujan itu sebenarnya nggak berpengaruh sama rasa, lebih ke teksturnya, lebih cair atau enggak. Kalau ini masih cenderung kental. Tidak hanya untuk mengganjal perut, madu juga dapat menjadi pertolongan pertama saat terkena sengatan. Karena tadi saya sempat kesengat di daerah kaki, obatnya itu diolesin pakai madu lagi. Dengan mengoleskan madu pada luka, dapat mencegah peradangan dan mempercepat penyembuhan. Kayaknya dari semua pengalaman saya ini terserem deh Kang. Dan saya juga terharu sekali bisa mengalahkan rasa takut saya untuk naik ke atas pohon yang tingginya 20 meter lebih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Kang, simpan.